Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang surveillance DBD. Surveillance DBD meliputi proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, analisis dan interpretasi data, kasus, serta penyebarluasan informasi kepada penyelenggara program, instansi, dan pihak terkait secara sistematis dan terus-menerus. Materi ini juga menjelaskan tentang surveillance kasus DBD dari tingkatan puskesmas sampai dengan tingkatan provinsi. Tujuan pembelajaran umum setelah mengikuti materi ini beserta mampu melaksanakan surveillance kasus DBD di wilayah kerjanya. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya nanti setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menjelaskan tujuan pengertian surveillance, menjelaskan sistem pelaksanaan surveillance dalam pengendalian DBD, menjelaskan sistem pelaporan kasus, dan menjelaskan kegiatan surveillance DBD di berbagai tingkatan wilayah administrasi. Metodenya ceramah, tanya jawab, dan penugasan di kelas. Pokok bahasan berikut adalah pokok bahasan kita. Yang pertama pengertian dan tujuan surveillance, yang kedua adalah sistem pelaksanaan surveillance dalam pengendalian DBD, strategi unit pelaksana kegiatan surveillance DBD, dan juga pelaksanaan surveillance DBD di unit pelaksana. Pengertian surveillance DBD ya, ini hampir sama dengan beberapa pengertian ya. Di pada dasarnya surveillance DBD itu adalah proses pengumpulan, pengolahan, interpretasi data, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan terus-menerus tentang situasi DBD ya, dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit. Nah, tujuannya adalah tentu surveillance DBD tujuannya adalah nanti tersedia data informasi epidemiologi yang tepat ya, dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya, dan perencanaan sampai untuk mengevaluasi program kesehatan. Secara khusus ini bisa kita lihat ya, mulai dari memantau cenderungan, memprediksi terjadinya KLB, sampai pada pembuatan kebijakan pengendalian DBD. Strategi surveillance DBD yakni banyak bisa kita lihat di sini, bentuknya advokasi, dukungan perundang-undangan, menyediakan pembiayaan program surveillance DBD sampai ke penguatan ya, jejaring surveillance epidemiologi dan pengembangan tim epidemiologi yang handal dan sebagainya ya. Nah, jadi masing-masing unit pelaksana ini baik itu tingkatan pusat, provinsi sampai kecamatan itu spesifiknya adalah puskesmas itu menerapkan ya fungsi dan tugasnya masing-masing. Ini fungsi tugas dari pusat, kemudian pusat data informasi dan badan penelitian pengembangan kesehatan ya. Kemudian ini provinsi ya, ini juga punya tugas ya melaksanakan surveillance kasus DBD ya, tapi di tingkatan kabupaten kota. Nah, kalau kabu rumah sakit juga ya, rumah sakit, laboratorium kesehatan. Nah, kemudian kalau kabupaten kota tentunya nanti tingkatan puskesmas ya. Nah, kalau puskesmas nanti tingkatannya adalah desa ya. Jadi pelaksanaan surveillance kasus DBD ya di wilayah puskesmas ya, wilayah kerja puskesmas, desa A, desa B, desa C ya. Kegiatan surveillance meliputi pengumpulan, pengolahan sampai ke penyebarluasan informasi. Data yang dikumpulkan dari data kesakitan ya, data penduduk, data desa, data ABC dan sebagainya. Data tersebut di atas dapat diperoleh dari laporan rutin, mingguan, bulanan, laporan KLB wabah, laporan laboratorium,
hasil PE ya, kemudian laporan penyidikan KLB wabah. Survei khusus ya, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten kota, itu juga bisa. Laporan data demografi, Puskesmas kabupaten kota, laporan data vektor, laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, ini bisa jadi juga sebagai pengumpulan data untuk memperkuat ya. Nah, ini alur ya, alur pelaporan ya, alur pelaporan dari DPD, Puskesmas, Puskesmas kabupaten kota, Puskesmas provinsi, provinsi ke Ditjen P2PL. Nah, tingkatan Puskesmas ini pertama itu melakukan PE, pemantauan KLB, penentuan stratifikasi desa ya, distribusi kasus DBD RW per dusun, penentuan musim penularan, kecenderungan DBD. Ini yang dilakukan surveilan DBD di tingkatan Puskesmas. Nah, pengumpulan data tingkatan Puskesmas itu bisa dari laporan dari rumah sakit, dinas kesehatan kota, rawat inap, ataupun dari Puskesmas lain, atau hasil PE sendiri, atau catatan harian ya, buku register DBD ya, yang tertuang sekurang-kurangnya pada form DPDPD dan juga data demografi dan klimatologi. Nah, biasanya apabila ada pemberitahuan dari rumah sakit, ini ada form KDRS DBD. Kemudian ada formulir ya, formulir DPDPD bulanan. Nah, kemudian data diolah disajikan. Nah, itu disajikannya DPD mingguan, desa, bulanan, dan tahunan. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk mingguan ya, dalam mingguan ini fungsinya ya ini untuk mendeteksi adanya perkembangan ya kasus ya per minggu ya, kemudian juga sebagai bisa penentu terjadinya kejadian luar biasa ya. Nah, jadi walaupun misalnya sudah ada sistem sudah canggih di Puskesmas, namun tenaga surveilan juga harus bisa membuat secara manual ya, seperti ini, melakukan pencatatan seperti ini, sehingga bisa mengevaluasi kemajuan atau pengamatan penyakit di wilayah kerjanya secara mandiri. Dia harus punya backup data. Nah, nanti kita bisa dibuat mingguannya seperti ini ya, tiap minggu itu diamati berapa perkembangan kasus DBD. Nah, kalau terjadi KLB tinggal dilaporkan ya dengan laporan formulir W1 ya, selambat-lambatnya dalam 24 jam setelah diagnosis. Nah, kalau bulanan ya, ini dalam bentuk bulanan, dia masuk formulir DPDPD ya, bisa kita tuangkan di situ, formulir KDBD, formulir KDBD. Nah, ini kalau tahunan bisa buat tabel, ini tabel stratifikasi namanya, untuk menentukan endemis, sporadis, potensial, itu bisa lihat di sini ya. Kalau endemis itu artinya dia tiap tahun ada kasus ya, dia masuk dalam kategori endemis. ABC tidak terdeteksi ya, atau tanpa melihat ABC ya, itu juga setiap kasus ada, itu termasuk endemis. Sporadis itu ada kasus ya, tapi tidak rutin tiap tahun ya, maka itu masuk dalam kategori sporadis. Sedangkan potensial itu tidak ada kasus sama sekali, namun ABJ-nya itu masih belum di atas 95% ya. Sedangkan yang bebas itu memang tidak ada kasus, kemudian ABJ-nya mesti di bawah 95%. Untuk dapatin ABJ yakni dengan host index ya, jumlah rumah bangunan yang ditemukan jentik dibagi jumlah rumah bangunan diperiksa dikali 100, maka nanti ABJ-nya sama dengan 100% dikurang host index ya, maka dapatlah ABJ. Nanti sehingga dibuat petanya ya, sertifikasi seperti ini, bebas, potensial, sporadis maupun endemis. Nah, kemudian yang berikutnya pembuatan situasi DBD tahunan menurut desa. Ini buat tabel juga ya, buat tabel penderita per RW per dusun. Jadi jumlah penderitanya berapa, jumlah meninggalnya berapa. Kemudian buat juga musim penularan ya, maka kita harus membuat musim penularan, menjumlahkan penderita DBD per bulan selama 5 tahun terakhir dan buat grafiknya.
Nah, saat sebelum masa penularan pada contoh ini adalah bulan September ya, yaitu bulan dimana jumlah penderita DBD paling rendah berdasarkan jumlah penderita rata-rata per bulan selama 5 tahun 2006 sampai 2010. Nah, jadi setelah dapat dihitung rata-ratanya, kita buat grafiknya, maka dapatlah mulai musim penularan ya, September, Oktober, November, Desember sampai ya, naik ini ya Februari. Itu musim-musim penularan. Nah, kemudian pemantauan situasi DBD tahunan menurut desa atau kelurahan. Nah, bisa kita buat di sini grafiknya ya dengan menggunakan line tahun ya, dalam 1 tahun. Nah, ini grafiknya menurun atau meningkat. Ini biasanya untuk evaluasi ya, untuk mengevaluasi terkait dengan pengendalian. Indikator kinerja puskesmas ya, tersedia data kasus DBD perorangan, tersedia data kasus DBD kematian mingguan, bulanan, tersedia grafik peta distribusi kasus DBD, ada hasil kegiatan pemantauan ABC, tersedia data endemisi dan distribusi kasus DBD per desa dan atau kelurahan. Nah, nanti kalau kabupaten kota juga tingkatannya lebih ke ini ya, ke wilayah ke kabupaten kota ya, jadi tingkatannya ke puskesmas ya, ke puskesmas. Ini hampir sama dengan yang pertama, cuman tingkatannya ke puskesmas. Dan kalau provinsi juga ya, maka mainannya adalah ke kabupaten kota ya. Nah, jadi laporan dari kabupaten kota, jadi dia tingkatannya berjenjang gitu ya, tapi hampir sama untuk model-model surveillance-nya. Nah, tingkat provinsi ini untuk ini ya, untuk evaluasi ya, apakah tersedia buku program pengendalian DBD, buku tata laksana DBD dan seterusnya. Apakah di sisi proses ada enggak dia tren grafik, ada enggak musim penularan, ada enggak grafik minimum maksimum bulanan kasus, ada enggak peta lokasi, peta endemisitas, ada enggak buku catatan kasus DBD, ada enggak. Nah, jadi ini untuk mengevaluasi tingkatan provinsi. Nah, ini tingkatan puskesmas ya, tingkatan puskesmas. Nanti kita bisa masuk di sini tingkatan kabupaten kota. Nah, kalau biasanya kan di input ya lewat skdr surveillance.org ya. Nah, di sini bisa langsung sudah diolah ya, yang disajikan dengan baik ya. Kemudian juga sini yang paling terpenting adalah kita tidak hanya sekedar melaporkan ya, tapi juga kita harus bisa melakukan menganalisis ya apa permasalahannya yang di tempat kita. Kemudian kita lakukan evaluasi dan melakukan perbaikan dari permasalahan tersebut ya. Jadi data itu jangan sekedar hanya untuk dilaporkan, tapi juga harus dilakukan pengkajian ya. Makanya tidak hanya sekedar melaporkan lewat program, tapi kita juga harus punya backup data dan mengevaluasi sendiri terkait dengan apa jadi sebab dan upaya pencegahan apa yang tepat ya, sehingga nanti bisa dikoordinasikan dengan pengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di tempat kita masing-masing. Nah, ini contoh isi dalam SKDR ya. Nah, ini laporan kasus ya, laporan kasus puskesmas ya. Ini kelengkapan laporan puskesmas ya, kelengkapan laporan puskesmas. Ini di tahun 2016 beberapa kabupaten yang masih lemah dalam laporan ya. Nah, nanti kita bisa evaluasi tuh. Nanti di tahun 2020 itu sudah berapa. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang menyembah harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.